Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi ilmu ma'rifatullah yang terdapat di dalam kitab Al-Hikam milik wali Allah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa siapa yang mengenal Allah, ia akan menyaksikannya dalam segala sesuatu. Siapa yang fana, dengannya ia akan lenyap dari segala sesuatu. Itu saja yang saya nukil dari kitab Al-Hikam. Selebihnya akan saya jelaskan. Mengenal Allah atau ma'rifatullah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu harus mengenal Allah. Ketika seseorang misalkan dari non-muslim lagi pencarian tentang Tuhan siapa yang benar, sang pencipta alam semesta ini, ketika dia misalnya sudah memilih Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, maka itulah awal beragama yang disebut awaluddin ma'rifatullah. Ya, tingkatan paling awal yang disebut muslim, belum memiliki iman di dadanya, tetapi secara ilmu mereka beriman. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 tentang orang Arab Badui. Di saat itu Allah menyatakan bahwa mereka itu belum beriman karena belum memiliki iman di dalam dadanya. Karena apa? Belum melakukan ketaatan. Yang kedua, ma'rifatullah di level mukmin. Itu disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, yaitu orang yang sudah melaksanakan sembahyang, zakat, ya, dan ketaatan-ketaatan lainnya. Yang intinya orang yang ma'rifatullah di level kedua itu sudah melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga merasakan dampak keimanan atas apa yang dilakukan, yaitu berupa ketaatan. Sedangkan yang ketiga, ma'rifat di level hakul yakin. Yang tadi ainul yakin, di level mukmin itu ainul yakin, merasakan di hatinya. Sedangkan hakul yakin itu di level yang puncak, di makom ihsan. Orang yang mengenal Allah, keyakinannya dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenalnya bukan dari dalil lagi, melainkan dari Allah. Itu di level ihsan. Dan di level ihsan itu ada dua tingkatan. Yang pertama muraqabah, yaitu orang yang sudah merasakan dilihat oleh Allah, sehingga beliau itu selalu hadir di hatinya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap warok, bersikap hati-hati lahir dan batinnya. Orang yang duduk di makom al-waqwah. Jadi al-waqwah itu adalah sebutan bagi orang di level ihsan, tapi yang hanya sampai kepada muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah. Al-waqwah ini Allah sampaikan kepada wali Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhadabat. Orang yang sudah diajak saling berkata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata-kata di dalam kolbunya. Sedangkan di makom ihsan, makom tertinggi yaitu di makom musyahadah. Kalau makom musyahadah itu Allah sampaikan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah. Sedangkan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, Allah menyebut makom ru'ya atau penglihatan yang agung. Nah, itu di level ihsan orang yang sudah musyahadah, memiliki samudra penyaksian hati. Kenapa disebut penglihatan agung? Maksudnya adalah penglihatannya bersama af'al atau perbuatan Allah yang maha agung. Hal itu berkaitan dengan hadis riwayat Al-Bukhari tentang wali. Hal itu disampaikan oleh
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Nah, pada kalimat aku menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya, itu maksudnya adalah perbuatan para kekasih Allah, para wali Allah itu berbuat dengan af'al Allah atau perbuatan Allah. Allah menguasai wali tersebut sehingga perbuatan wali itu hakikatnya adalah perbuatan Allah. Seperti yang terjadi kepada Nabi Khidir alaihissalam terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Ketika membunuh anak kecil, ketika melubangi bahtera atau perahu, ketika membantu mendirikan rumah anak yatim yang akan roboh. Juga terjadi kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Anfal. Ketika perang Badar, ketika Nabi Muhammad melempar, bukan beliau yang melempar, hakikatnya Allah yang melempar. Ketika beliau membunuh, hakikatnya adalah Allah yang membunuh. Nah, itu adalah tentang tajalli. Mereka itulah ya beberapa contoh dari orang yang duduk di makom musyahadah, samudra penyaksian mata hati, yang keimanannya itu bukan dari ilmu yakin, bukan dari ainul yakin, tapi sudah ke taraf hakul yakin. Keimanannya dari al-haq, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, pemahamannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu saudara-saudariku. Jadi, orang yang bisa menyaksikan Allah, maksudnya menyaksikan asma-asmanya, sifat-sifatnya, perbuatannya dalam segala sesuatu adalah orang yang memiliki samudra penyaksian mata hati, yaitu orang yang sudah musyahadah. Ya, di dalam kitab Al-Mawaqi' wal Mukhatabah disebut ru'ya, maksudnya penglihatan yang agung. Penglihatannya bersama Allah yang maha agung, bersama kekuasaan Allah yang maha agung. Nah, orang yang duduk di makom itu yang bisa mengamalkan apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Wajah Allah pada surat tersebut itu adalah kata kiasan, ya, harus ditakwil. L itu berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 126. Ya, Allah Ta'ala berfirman, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi yang dimaksud wajah Allah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ilmunya Allah, yang mana di dalam semua itu tersematlah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Nah, orang yang duduk di makom musyahadah itulah yang mengalami fana terhadap Allah. Fana itu seperti apa? Orang yang sudah berhasil menghilangkan sifat-sifat buruk, ya, kemudian Allah gantikan dengan sifat-sifat baik, sehingga dengan sifat-sifat baik itulah mereka itu ketika melihat segala sesuatu langsung teringat kepada Allah, langsung zikrullah. Ya, jadi zikrullah itu tidak hanya mengucapkan kalimat thayyibah, tetapi dengan pandangan musyahadah langsung ingat. Nah, itu adalah zikir tanpa huruf, tanpa suara. Ya. Ketika memandang langsung ingat Allah. Jadi kalau misalkan zikir berupa lisan, berupa huruf, itu ketika mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Nah, ini tidak. Memandang dengan sarana musyahadah langsung mengingat Allah. Seperti itu yang disebutkan zikir tanpa huruf, tanpa suara, yang fana bersama Allah, lenyap dari segala sesuatu. Apapun yang dilihatnya, bendanya itu tidak terkesampingkan, tetapi yang terlihat itu adalah asma Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Itu yang dimaksud lenyap dari segala sesuatu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.